Bab 1613, Keluarga Wako. Kata-katanya terdengar tenang dan penuh ejekan. Seolah-olah Aaron yang memiliki kekayaan lebih dari ratusan triliun ini hanyalah seekor semut di matanya. Aaron menggertakkan giginya, lalu segera melangkah keluar. Dia berdiri di anak tangga dan berteriak. "Sini adalah distrik Hona, pusat kota Kama. Apakah kalian berani macam-macam?" Pemuda berbaju hitam itu tercengang. Dia kemudian mengulurkan tangan untuk mengusap ujung hidungnya dan bertanya. "Maksudmu, aku tidak berani? Kamu tidak berani?" Kau tegur Aaron. Wajah Aaron memancarkan aura tersendiri meski dirinya sedang tidak marah. Auranya memang sangat berwibawa. Namun, hal itu tidak berguna bagi penjahat yang berbaur di segitiga emas. "Dor! Dor! Dor!" Memang benar, yang menanggapi Aaron hanyalah suara tembakan yang ganas dan cepat. "Dor! Dor! Dor!" Peluru melesat cepat, lalu menebak ke anak tangga di bawah kaki Aaron, menyebabkan serpihan batu terbang kemana-mana dan gelombang asap mengepul. Aaron tercengang. Jeyen juga ketakutan hingga wajahnya pun pucat. Keduanya ketakutan dan tidak berani bergerak. "Pak Aaron, sekarang coba kamu tanya lagi padaku, apa aku berani?" Pemuda berbaju hitam tersenyum tipis, lalu memperlihatkan gigi putihnya. Aaron menelan ludah dan tidak berani berbicara lagi. "Kamu harus tahu diri. Tidak peduli apakah kamu memiliki kekayaan lebih dari ratusan triliun atau memiliki kekuasaan besar, kamu bukan apa-apa di depanku. Aku tanya kamu, mengapa kamu tidak pergi ke Gedung Mutiara?" Tanya pemuda berbaju hitam bertanya dengan datar. Aku ada urusan." Jawab Aaron setelah berhenti sejenak. Aaron merasa tidak berdaya. Meskipun Aaron memiliki kekayaan senilai ratusan triliun, dia tetap tidak berani bersikap arogan di depan orang-orang yang bersenjata ini. "Suruh kamu pergi ya pergi. Tidak peduli kamu ada urusan apapun, kamu harus mementingkan hal ini dulu. Tampaknya, kamu mengabaikan kata-kata kami, kan?" Cibir pemuda berbaju hitam itu sembari melangkah maju. "Jangan gegabah, kami akan pergi ke sana sekarang." Aaron menggertakkan giginya. Pada akhirnya, dia tetap mengalah. Memang benar, semakin banyak uang yang kamu miliki, semakin kamu menghargai nyawamu. Aaron memiliki kekayaan sebesar puluhan triliun, jadi dia tidak perlu bertindak keras dengan para penjahat ini. "Hai MPH, sudah telat. Kalian tidak perlu ke sana lagi." Ketika pemuda berbaju hitam mengatakan ini, Aaron langsung menghela napas lega. Namun, sebelum Aaron selesai menghela napas, dia tiba-tiba membelalakan matanya, rasanya jantung sudah hampir jatuh. Karena Aaron melihat bahwa pemuda berbaju hitam itu perlahan menyimpan senjata apinya dan mengeluarkan sebuah belati. "Karena kamu tidak ingin pergi, maka kamu tidak perlu pergi lagi selamanya." Pemuda berbaju hitam itu mencibir, lalu dia meregangkan lengannya. Kemudian dia tiba-tiba melangkah maju dengan belati yang memancarkan cahaya dingin. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Aaron mulai panik. "Karena kamu tidak menyerah, maka pergi matilah." Pemuda berbaju hitam itu mencibir, lalu meraih kerah Aaron sembari mengangkat tinggi-tinggi belati yang di tangannya. Tepat pada saat ini, Jeyen berteriak dari belakang. "Hentikan!" Pemuda berbaju hitam itu berhenti sejenak, lalu dia mengernyit sambil menatap Jeyen. Setelah itu, pemuda berbaju hitam pun menarik pandangannya. Jeyen memang sangat cantik, tapi mereka tahu bahwa hal apa yang boleh dilakukan dan hal apa yang tidak boleh dilakukan. Mereka boleh membunuhnya, tapi tidak boleh berbuat hal selain itu. Inilah aturan asosiasi Maple Pavilion. "Jangan khawatir, aku akan membunuhmu setelah ini. Hari ini akan terjadi pertumpahan darah di keluarga Wako." Setelah pemuda berbaju hitam itu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat belatinya dan hendak menusuk Aaron.
Hentikan! Aku pernah punya hubungan pertunangan dengan keluarga Wijaya, jadi kalian tidak boleh menyentuh kami. Teriak Juen dengan mata terbelalak. Kalau bukan karena situasi sekarang sangat darurat, Jien benar-benar tidak ingin mengucapkan kata-kata seperti itu, tapi saat ini dia tidak punya pilihan lain. Apa? Hubungan pertunangan? Dengan siapa? Pemuda berbaju hitam itu tiba-tiba menghentikan gerakannya, dia sedikit tertegun. Dengan... Jien ragu-ragu sejenak, tapi dia masih berkata dengan jujur. Dengan Tommy. Aku pernah punya hubungan pertunangan dengan Tommy. Keluarga Wijaya tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Ketika kata-kata ini dilontarkan, pemuda berbaju hitam itu langsung tercengang. Dia buru-buru melepaskan Eren, lalu menggaruk kepalanya sendiri. Eren dan Juen langsung menghela napas panjang. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa pada detik ini, mereka harus menggunakan nama si sampah Tommy untuk menyelamatkan nyawa mereka. Pemuda berbaju hitam itu ragu-ragu sejenak, dia pun berpikir dalam hatinya, kalau Valentino benar-benar pernah memiliki hubungan pertunangan dengan keluarga Wahu, seharusnya dia akan memberitahu mereka, kan? Namun, Valentino tidak berpesan, kekuatan kota kamar mana yang harus diurus secara khusus. Pemuda berbaju hitam itu ragu untuk waktu yang lama, tapi dia tetap mengibaskan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang-orang di belakang untuk meletakkan belati mereka. Pemuda berbaju hitam memutuskan untuk membawa Eren dan Jien ke sana, lalu membiarkan Valentino membuat keputusan sendiri. Kalau begitu, ayo kita pergi. Pemuda berbaju hitam mengibaskan tangannya. Segera, ada yang maju untuk menahan Eren dan Jien. Sebuah mobil ditugaskan untuk membawa Eren dan Jien ke Gedung Mutiara. Sementara sisanya pergi ke kekuatan besar berikutnya. Malam ini, kota Kama ditakdirkan tidak akan tenang. Tornado yang diciptakan oleh Valentino ini seketika menyapu seluruh kota Kama. Dengan wilayah perairan keluarga Wijaya sebagai titik awal, mereka menyapu semua kekuatan besar bawah tanah, pengusaha kaya, keluarga besar di kota Kama. Menyerah atau mati. Mereka bertindak keras, arogan, tidak sopan dan bersikap kasar. Tampak seperti bandit yang brutal. Sebelumnya, Valentino memang agak benci dengan orang yang suka memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Namun hari ini, Valentino ingin menjadi orang yang dibencinya sendiri. Tanpa alasan dan tidak perlu keyakinanmu, hanya perlu membuatmu merasa hormat dan takut. Semua itu sudah cukup. Mulai dari pukul 12 malam sampai jam 12:50 malam. Semua kekuatan yang ada di kota Kama didatangi oleh prajurit Maple Pavilion satu persatu. Namun, selama proses kunjungan ini, semua kekuatan dan keluarga besar di kota Kama tidaklah senang. Namun, selama Valentino merasa bahagia, itu sudah cukup. Keluarga-keluarga besar dan kekuatan-kekuatan besar di kota Kama tidak pernah berpikir akan betapa lemahnya mereka dalam menghadapi serangan keluarga Wijaya. Uang mereka tidak ada gunanya sama sekali. Hubungan kekuasaan yang mereka pertahankan dengan susah payah juga tidak membantu mereka sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain pergi ke Gedung Mutiara. Jam 1 tengah malam. Di alun-alun depan Gedung Mutiara, satu persatu orang mulai datang dan berkumpul. Saat ini, bos perkumpulan Piver sedang berlutut di depan gedung, dia terlihat sangat ketakutan. Bos perkumpulan Piver merasa ketakutan karena terdapat puluhan ribu prajurit Maple Pavilion yang bersenjata lengkap. Sejauh mata memandang, sekitar ruang terbuka telah dipenuhi dengan prajurit Maple Pavilion. Sangat padat dan tiada ujungnya. Intinya, prajuritnya banyak sekali. Semua prajurit dilengkapi senjata api, seragam tempur mereka masih berlumuran darah, membuat mereka terlihat sangat menakutkan. Suasana sedingin es memenuhi area sekitar, membuat pria paruh baya itu mulai menggigil. Bab 1614, menyambut kedatangannya. Namun, selain ketakutan, bos perkumpulan Piver juga merasa sedikit bersyukur. Karena dia sudah sangat beruntung untuk bisa berlutut di sini.
Masih ada beberapa orang yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlutut di sini. Karena orang-orang itu telah mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mulai berkumpul di sini. Mata pria paruh baya itu pun membelalak saat dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya tiba di gedung ini. Para tokoh dunia bawah tanah yang biasanya terlihat sangat arogan dan selalu diikuti banyak orang saat keluar. Saat ini, mereka semua datang ke gedung Mutiara dengan menundukkan kepala mereka seperti sudah berbuat kesalahan. Setelah tiba di sini, mereka langsung berlutut tanpa mengatakan apapun. Tanpa ragu sama sekali. Pria paruh baya itu membelalakan matanya, dia merasa sangat ketakutan. Para tokoh ini biasanya adalah sosok yang berkuasa. Namun, pada malam ini, mereka semua meletakkan identitas dan harga diri mereka, lalu berlutut di sini dengan jujur. Akan tetapi, tidak ada yang menertawakan satu sama lain. Pada saat seperti ini, mereka hanya bisa berlutut, kecuali mereka ingin melawan 20.000 prajurit bersenjata Valentino. Apa itu muka dan martabat? Hanya hidup, baru bisa memiliki muka. Jelas terlihat, mereka tidak ingin mati. Di depan kematian, martabat dan muka dapat ditinggalkan. Malam semakin gelap, angin dingin pun bertiup. Tokoh-tokoh besar kota Kama mulai berkumpul di tempat ini. Entah mengemudi sendiri atau dibawa ke sini oleh prajurit Maple Pavilion. Ketika Aaron dan Jean tiba di sini, lebih dari 30 orang sudah berlutut di ruang terbuka depan gedung. Esti! Aaron tersentak. Dalam perjalanan ke sini, Aaron masih memikirkan satu hal. Haruskah dia berlutut kepada Timothy, si junior keluarga Wijaya ini? Namun sekarang, Aaron melihat tokoh-tokoh besar yang biasanya sangat kuat. Saat ini semuanya berlutut di tanah. Mana berani dia merasa ragu lagi? Jean, berlututlah! Aaron menghela napas panjang. Dia kemudian membawa Jean mencari sebuah tempat, lalu berlutut dan menundukkan kepalanya tanpa berkata-kata lagi. Jean menggertakkan giginya. Namun, dia tetap menahan dirinya dan berlutut di tanah dengan jujur. Siapa yang bernyali besar? Coba suruh dia hadapi 20.000 prajurit bersenjata lengkap. Itu bukanlah pemberani, melainkan orang bodoh. Jelas terlihat, para tokoh di kota Kama ini tidak bersedia menjadi orang bodoh ini. Oleh karena itu, setelah satu persatu tokoh tiba, mereka semua hanya ragu sejenak, lalu langsung berlutut di tanah. Dari kekuatan bawah tanah hingga dunia bisnis kota Kama, dari dunia bisnis kota Kama hingga berbagai keluarga besar di kota Kama. Setiap kekuatan telah mengirim perwakilan untuk datang ke Gedung Mutiara. Pada saat ini, Gedung Mutiara terang benderang, ombak di kejauhan bergelombang ganas. 20.000 prajurit Maple Pavilion mengelilingi area alun-alun Gedung Mutiara. Sementara tokoh-tokoh besar kota Kama berlutut di tengah area alun-alun itu. Tampaknya, lebih dari 200 orang yang berlutut di sana. Orang-orang ini mewakili elite super di semua bidang di kota Kama. Biasanya, ketika mereka pergi kemanapun, mereka akan dijamu sebagai tamu terhormat. Namun saat ini, mereka berlutut di tanah dan saling memandang. Mereka hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepala mereka sambil menghela napas. Aliansi anti keluarga Wijaya telah menjadi sebuah lelucon. Mereka tidak lagi berani berteriak kata-kata ejekan dan slogan-slogan sebelumnya. Orang-orang di sini yang bisa menduduki kedudukan sekarang, bukanlah orang bodoh. Jadi, mereka sudah mengerti ketika melihat 20.000 prajurit Maple Pavilion di sekitar yang bersenjata lengkap. Di negara Nagon, pengontrolan atas senjata api cukup ketat, bahkan bisa dibilang tegas. Jadi, mereka sama sekali tidak diizinkan untuk memiliki kekuatan bersenjata pribadi. Bahkan jika dibentuk secara diam-diam, mereka juga akan dihukum oleh petinggi. Namun hari ini, 20.000 prajurit bersenjata lengkap ini secara terang-terangan muncul di Gedung Mutiara Kota Kama dengan membawa senjata api. Belak-belakan dan tidak takut sama sekali. Tidak mungkin para petinggi tidak tahu hal ini, kan? Namun, sampai sekarang tidak ada yang datang untuk mengontrol mereka. Apa artinya ini?
ada beberapa hal cukup mereka mengerti saja dalam hati. Saat ini, mereka tidak ada pilihan lain selain mengakuinya. Coba kulihat, siapa lagi yang belum datang? Pada saat ini, Chris mengambil sebuah daftar nama, lalu perlahan melangkah maju. Di bawah pantulan cahaya, kepala botak yang mengkilap itu terlihat lebih terang bagaikan sebuah bola lampu. Banyak dari orang yang berlutut di tanah langsung tercengang saat melihat Chris. Mereka mengenal pria botak ini. Jean membelalakan matanya sembari bergumam dengan ekspresi terkejut. Terakhir kali saat Tommy pergi menyerang wilayah perairan keluarga Wijaya, bukannya dia itu tangan kanan Tommy? Saat ini, mata Aaron juga terbelalak karena dia juga mengenal Chris. Setelah itu, sebuah pikiran buruk muncul di benak orang-orang ini. Awalnya, mereka berpikir bahwa Timothy yang melakukan semua ini. Namun saat ini, Chris, bawahan Tommy, malah berdiri di depan. Apa yang terjadi? Mungkinkah Tommy telah menaklukkan wilayah perairan keluarga Wijaya? Jangan-jangan hal ini dilakukan oleh Tommy? Ini tidak mungkin. Saat ini, jantung orang-orang yang terakhir kali menghadiri pemakaman Valentino berdebar kencang. Namun, anggota keluarga Wijaya belum muncul. Jadi, mereka juga tidak tahu hasil pertempuran wilayah perairan keluarga Wijaya. Kalian bilang apakah kalian murahan? Cibir Chris sambil melirik semua orang yang berada di sana. Tidak ada yang menjawab, wajah mereka semua memerah. Kami sudah menyiapkan perjamuan di lantai atas. Kami telah mengundang kalian untuk menghadirinya, tapi kalian gak datang. Terpaksa aku harus menyuruh orang untuk mengundang kalian, lalu berlutut di sini seperti orang bodoh. Chris berkata dengan ekspresi mengejek sambil memegang daftar nama di tangannya. Aku tanya kalian, apa nyaman? Apa lantainya sejuk? Keras tidak? Lebih dari 200 orang menundukkan kepala mereka dengan wajah memerah. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mario mengernyit, lalu melangkah maju dan berkata, Chris, sudahlah, semuanya sudah ada di sini, kan? Chris mengangguk lalu berkata, dari atas ke bawah, dari kekuatan bawah tanah hingga semua bidang, total 227 orang, semuanya ada di sini. Baik, aku akan memberitahu Kak Valentino. Mario mengangguk, lalu berjalan masuk ke gedung Mutiara. 200 lebih orang yang berada di bawah merasa terkejut di dalam hati. Apa orang-orang keluarga Wijaya akan muncul? Siapa itu? Berlututlah dengan bagus. Dasar tidak tahu diri. Chris mengumpat, lalu berbalik dan berjalan ke samping. Setelah Chris selesai berbicara, 227 orang itu langsung berlutut tegak dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sementara 20.000 prajurit Maple Pavilion juga berdiri tegak dengan memegang senjata. Bab 1615 bersama-sama menyambut kedatangan Valentino selama 3 tahun. Di kejauhan, ombak laut semakin bergelombang ganas. Ombak-ombak menghantam pantai dan menimbulkan suara deburan. Embusan angin laut bertiup terus-menerus, menggerakkan pakaian semua orang. Saat ini, jantung semua orang tiba-tiba berdetak sangat kencang. Mereka menahan napas dengan ekspresi wajah yang terlihat kagum. Seolah-olah sedang menyambut kedatangan seorang kaisar. Shoo! Shoo! Semua orang melihat lampu otomatis gedung Mutiara perlahan menyala tingkat demi tingkat. Lampu perlahan menyala ke bawah dari lantai 7. Lantai 6 menyala, lantai 5 menyala, lantai 2 menyala. Tampaknya, pria itu sengaja jalan dari tangga. Seiring dengan langkahnya yang melewati setiap lantai, lampu otomatis akan ikut menyala. Jantung 200 orang lebih yang berlutut di bawah itu berdebar dengan kencang, ketakutan merayapi hati mereka. Nasib mereka berada di tangan orang yang membuat lampu otomatis menyala ini. Sesampai di lantai 1, seorang pemuda yang mengenakan pakaian santai dengan ekspresi tenang perlahan berjalan keluar dengan meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Sepertinya lampu di aula lantai 1 terlalu menyilaukan mata, sehingga mereka tidak bisa melihat jelas wajah orang yang datang itu. Jean mendongak,
lalu menatap dengan mata terbelalak. Dia berusaha keras untuk melihat ke depan. Namun, Jean tetap tidak bisa melihat dengan jelas. Jean hanya bisa merasakan langkah pemuda itu sangat mantap, auranya juga sangat kuat. Setiap langkah pria itu seperti melalui perhitungan yang tepat. Dia perlahan berjalan keluar dari aula lantai 1. Sorot lampu menerpa tubuhnya sedikit demi sedikit. Saat ini, pakaian santai sederhana yang dikenakan pria itu tampak seperti sebuah jubah perang. Memakai jubah perang di tubuh sama seperti melakukan persiapan tempur. Terlihat sangat berwibawa, luar biasa dan mencengangkan orang-orang. Esti! Setelah jaraknya lebih dekat, 200 orang itu tiba-tiba tersentak. Orang itu adalah anggota keluarga Wijaya. Namun, itu bukan Timothy. Melainkan Tommy yang dianggap sampah dan diusir oleh keluarga Wijaya lebih dari 3 tahun yang lalu. Pada saat itu, Timothy dan keluarga cabang keluarga Wijaya lainnya sengaja menyebar hal ini dan menjelek-jelekan Valentino dengan segala cara demi mencoreng nama baik Valentino. Mereka berhasil melakukannya. Nama Tommy ini telah menggemparkan seluruh kota Kama lebih dari 3 tahun yang lalu. Semua orang tahu bahwa Tommy dari keluarga Wijaya Kota Kama hanyalah orang yang telah diusir dari keluarga. Namun hari ini, di antara banyaknya orang yang hadir di sini, siapa yang berani menyebut Tommy sebagai sampah? Siapa yang masih berani mengatakan bahwa Tommy adalah anjing terlantar? Penghinaan selama 3 tahun dan diusir dari keluarganya sendiri. Kini, Valentino sudah kembali. Jean menatap Valentino dengan mata terbelalak. Dia melihat Valentino keluar dari gedung mutiara selangkah demi selangkah. Valentino seperti datang dari cahaya. Dia tampak sangat memesona dan menyilaukan mata. Semua orang tercengang dan ketakutan. Kesuksesan seorang sampah? Anjing terlantar menyerang balik keluarga Wijaya? Sekarang, dia sekaligus ingin menaklukkan seluruh kota kamu? Berbagai macam pemikiran pun melintas di benak 200 orang lebih itu. Pak! Valentino perlahan berdiri di anak tangga dengan meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Dia menstabilkan tubuhnya, lalu menatap 200 orang yang berlutut di bawah. Saat ini, semua orang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Esti! Ya, itu Tommy. Tommy, dia adalah Tommy. Astaga! Dia mana mungkin? 200 orang lebih yang berada di bawah itu saling berseru dengan takjub dan tercengang. Tommy 3 kali menyerang wilayah perairan keluarga Wijaya. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tommy telah dikalahkan Timothy, dia malah muncul di hadapan semua orang. Bukankah itu berarti Tommy telah memenangkan pertempuran kali ini? Jadi, Timothy kalah? Kak Valentino! Kak Valentino! Kak Valentino! 20.000 prajurit Maple Pavilion berteriak keras 3 kali secara beruntun. Suara teriakan itu memekakan telinga dan terdengar hingga ke seluruh pelosok. 200 orang lebih itu merasa gendang telinga mereka akan pecah, jantung mereka pun berdetak dengan kencang. Semua orang-orang ini adalah bawahan Tommy. Mereka semua adalah prajurit Tommy, juga merupakan kekuatan bersenjata milik Tommy. Apa yang dialami Tommy dalam waktu 3 tahun lebih ini? Bagaimana mungkin dia bisa berkembang dengan begitu cepat? Tatapan Valentino perlahan menyapu kerumunan, lalu berkata dengan lembut. Halo semuanya, namaku Valentino Wijaya. Di kota Kama, namaku Tommy Wijaya. Sampah dan anjing terlantar 3 tahun yang lalu, Tommy Wijaya. Kata Valentino. Dari 200 orang lebih yang ada di bawah, ada pria, wanita, orang yang sudah berusia, juga ada yang masih berusia 20-an. Kata-kata Valentino membuat semua orang ketakutan dan tidak berani mendungak. Dia benar-benar Tommy. Kali ini, aku menyuruh kalian datang tanpa ada maksud lain. Hari lusa, aku akan mengadakan upacara pengangkatan kepala keluarga di Pulau Waya Keluarga Wijaya. Aku harap kalian bisa hadir tepat waktu. Kata Valentino dengan tenang. Semua orang langsung tercengang ketika mendengar ini. Tommy ingin menduduki posisi kepala keluarga Wijaya?
Bukankah itu berarti Valentino sudah menyingkirkan Timothy dan lainnya, juga sudah mengambil alih keluarga Wijaya? Astaga! 3 tahun yang lalu, dia diusir dari keluarga Wijaya. 3 tahun kemudian, dia kembali dengan kekuatan kuat, lalu membersihkan semua rintangan untuk mengambil alih keluarga Wijaya. Ketika dia pergi, dia tidak punya apa-apa. Mungkin saja hanya tinggal pakaian yang dikenakannya, kan? Dari yang awalnya tidak memiliki apa-apa, sekarang dia bertanggung jawab atas puluhan ribu prajurit elite, bahkan petinggi pemerintah pun mengabaikan hal yang telah dia lakukan. Awalnya, tidak ada satupun dari 200 orang lebih ini yang berani berbicara. Namun saat ini, mereka benar-benar merasa sangat terkejut. Bahkan Juen dan Eren juga membelalakan mata mereka, jantung mereka juga berdetak kencang. Setelah itu, penyesalan mulai muncul dari lubuk hati mereka. Terakhir kali saat Valentino membawa orang untuk menyerang Pulau Waya keluarga Wijaya, mereka sudah merasa menyesal walau hanya untuk sesaat. Ketika Valentino diusir oleh keluarga Ardan, mereka bahkan merasa anjing terlantar itu tetap anjing terlantar. Valentino tidak akan pernah bisa melawan Timothy dan lainnya. Hari ini, penyesalan dalam hati mereka mencapai titik puncak. Hanya belum mati karena menyesal saja. Sifat Jian sangat sombong. Dia menganggap dirinya adalah putri dari keluarga Waku, sehingga orang biasa tidak bisa memikat hatinya. Jadi sampai sekarang, Jian masih belum memiliki pasangan. Bukankah itu berarti Tommy telah memenangkan pertempuran kali ini? Jadi, Timothy kalah? Kak Valentino! Kak Valentino! Kak Valentino! 20.000 prajurit Maple Pavilion berteriak keras 3 kali secara beruntun. Suara teriakan itu memekakan telinga dan terdengar hingga ke seluruh pelosok. 200 orang lebih itu merasa gendang telinga mereka akan pecah, jantung mereka pun berdetak dengan kencang. Semua orang-orang ini adalah bawahan Tommy. Mereka semua adalah prajurit Tommy, juga merupakan kekuatan bersenjata milik Tommy. Apa yang dialami Tommy dalam waktu 3 tahun lebih ini? Bagaimana mungkin dia bisa berkembang dengan begitu cepat? Tatapan Valentino perlahan menyapu kerumunan, lalu berkata dengan lembut. Halo semuanya, namaku Valentino Wijaya. Di kota Kama, namaku Tommy Wijaya. Sampah dan anjing terlantar 3 tahun yang lalu, Tommy Wijaya. Kata Valentino. Dari 200 orang lebih yang ada di bawah, ada pria, wanita, orang yang sudah berusia, juga ada yang masih berusia 20-an. Kata-kata Valentino membuat semua orang ketakutan dan tidak berani mendungak. Dia benar-benar Tommy. Kali ini, aku menyuruh kalian datang tanpa ada maksud lain. Hari lusa, aku akan mengadakan upacara pengangkatan kepala keluarga di Pulau Waya keluarga Wijaya. Aku harap kalian bisa hadir tepat waktu. Kata Valentino dengan tenang. Semua orang langsung tercengang ketika mendengar ini. Tommy ingin menduduki posisi kepala keluarga Wijaya? Bukankah itu berarti Valentino sudah menyingkirkan Timothy dan lainnya, juga sudah mengambil alih keluarga Wijaya? Astaga! 3 tahun yang lalu, dia diusir dari keluarga Wijaya. 3 tahun kemudian, dia kembali dengan kekuatan kuat, lalu membersihkan semua rintangan untuk mengambil alih keluarga Wijaya. Ketika dia pergi, dia tidak punya apa-apa. Mungkin saja hanya tinggal pakaian yang dikenakannya, kan? Dari yang awalnya tidak memiliki apa-apa, sekarang dia bertanggung jawab atas puluhan ribu prajurit elite, bahkan petinggi pemerintah pun mengabaikan hal yang telah dia lakukan. Awalnya, tidak ada satupun dari 200 orang lebih ini yang berani berbicara. Namun saat ini, mereka benar-benar merasa sangat terkejut. Bahkan Juen dan Eren juga membelalakan mata mereka, jantung mereka juga berdetak kencang. Setelah itu, penyesalan mulai muncul dari lubuk hati mereka. Terakhir kali saat Valentino membawa orang untuk menyerang Pulau Waya keluarga Wijaya, mereka sudah merasa menyesal walau hanya untuk sesaat. Ketika Valentino diusir oleh keluarga Ardan, mereka bahkan merasa anjing terlantar itu tetap anjing terlantar. Valentino tidak akan pernah bisa melawan Timothy dan lainnya. Hari ini, penyesalan dalam hati mereka mencapai titik puncak. Hanya belum mati karena menyesal saja.
Sifat Jian sangat sombong. Dia menganggap dirinya adalah putri dari keluarga Waku, sehingga orang biasa tidak bisa memikat hatinya. Jadi sampai sekarang, Jian masih belum memiliki pasangan. Namun, Jian tidak pernah menyangka bahwa Tommy yang telah dia tolak malah akan mencapai kedudukan tinggi yang semenakutkan ini. Bahkan keluarga Wako yang memberi Jian kepercayaan diri ini juga harus berlutut di depan Valentino. Pria idaman yang dia cari-cari bukankah pria hebat seperti Valentino? Dia pernah memiliki kesempatan untuk mempunyai Valentino. Akan tetapi, dia sendiri yang melepas kesempatan itu. Ayah, aku merasa sedih. Tidak tahu kenapa, mata Jian tiba-tiba memerah, kemudian air mata membasahi pipinya. Eren hanya mendesah, karena tidak ada kata-kata yang bisa diucapkannya. Salah berarti salah. Bahkan jika penyesalan itu sudah mencapai titik puncak, apa yang bisa dilakukan lagi? Bab 1616, sujud 4 kali. Apa kalian tidak mendengar kata-kataku? Valentino memandang semua orang sekilas, saat melihat Jian pun hanya lewat begitu saja. Dia tidak memandang Jian lebih lama, seperti melihat orang asing. Sikap Valentino membuat Jian merasa sangat tidak nyaman. Jian yang saat ini bahkan tidak pantas untuk dilirik 2 kali oleh Valentino. Kami mendengarnya, lusa, kan? Kami pasti akan pergi. Ya, lusa. Begitu semua orang ingin berbicara, Valentino sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya dan menekan ke bawah. Set! Lebih dari 200 orang itu langsung menutup mulut dan tidak berbicara. Aku ingat sebelum ini aku pernah bilang bahwa aku akan datang setelah pukul 10. Setiap 1 jam terlewat, kalian harus bersujud padaku. Valentino melihat waktu sambil berbicara. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang kembali terkejut. Berlutut pada Valentino yang masih muda ini sudah membuat mereka merasa terhina. Kalau sampai harus bersujud pada Valentino, bukankah itu sama saja dengan mempermalukan mereka? Mereka lebih memilih mati. Sekarang sudah pukul 1:36. Sudah lewat 3 jam 36 menit dari pukul 10. Valentino berkata perlahan. Jadi kita bulatkan saja, kalian harus bersujud 4 kali. Nada suaranya tenang, tapi sangat kuat dan sombong, tidak memberi orang lain ruang untuk menyanggah kata-katanya. Hari ini Valentino hanya punya satu tujuan. Dia ingin membuat bos-bos kota Kamer ini tidak bisa mengangkat kepala mereka. Membuat orang-orang ini tidak bisa sombong lagi di depan Valentino untuk selamanya. Setelah Valentino menyelesaikan kalimatnya, semua orang terdiam. 200 orang lebih itu hanya bisa diam. 20.000 prajurit Maple Pavilion yang biasanya disiplin juga tidak bersuara. Tempat itu menjadi sunyi senyap. Waktu seolah-olah berhenti. Hanya suara ombak yang terdengar di kejauhan yang bisa membuktikan bahwa waktu tidak berhenti. Kenapa? Permintaanku menyulitkan kalian? Saat aku mengundang kalian baik-baik untuk datang. Kenapa kalian tidak datang dan malah mengejekku? Valentino bertanya pelan dengan kedua tangan dilipat di belakang. Valentino mengucapkan semua itu dengan tenang dan tidak terburu-buru. Tidak ada yang menjawab. Semua orang seperti bisu. Berlutut dengan kedua lutut sudah merupakan penghinaan besar bagi mereka. Kalau sampai harus bersujud pada Valentino, mereka benar-benar tidak bisa melakukannya. Tidak mau bicara? Kalau begitu, aku akan memberitahu kalian satu hal. Sorot mata Valentino tiba-tiba berubah dingin, aura tubuhnya juga berubah dingin, seperti seekor harimau yang baru terbangun dari tidurnya. Saat aku bicara baik-baik, aku sedang membicarakan aturan dengan kalian. Ketika aku menggunakan senjata, aku, Tommy Wijaya, adalah aturannya. Bersujud atau mati. Kalian pilih salah satu. Teriakan Valentino membuat semua orang kaget. Shrek! 20.000 prajurit Maple Pavilion langsung mengangkat senjata mereka. Moncong senjata berwarna hitam itu diarahkan pada 200 lebih orang di lapangan. Angin dingin menyiksa,
suasananya sedingin es. Ada lebih dari 200 orang di lapangan. Hati mereka bergetar, diikuti oleh keringat dingin yang mengucur di sekujur tubuh mereka. Valentino berkata kalau dia adalah aturan. Jelas dia ingin memaksa mereka untuk tunduk. Namun, apakah mereka bisa menolak? Tidak peduli bisa atau tidak, di dunia ini selalu ada orang gila yang merasa benar sendiri. Tommy, apa kamu gila? Tiba-tiba, seorang pemuda berusia 30-an berdiri perlahan. Leher pemuda itu memiliki tato berbentuk ular. Matanya tampak sangat galak. Sekilas pandang juga tahu kalau dia tokoh penting di dunia gangster. Sialan! Chris memaki dan segera maju dengan menodongkan senjata. Valentino melambaikan tangan untuk menghentikan Chris. Dia berkata pelan, "Aku memberimu hak untuk bicara. Kalau dalam 1 menit kamu tidak bisa meyakinkanku, aku akan membunuhmu." Pemuda bertato ular itu mendengus dan berkata, "Tommy, jangan kira kamu bisa berbuat semena-mena di kota Camel. Tidak masalah kamu meminta kami berlutut, sekarang kamu masih ingin kami bersujud. Tindakanmu ini sama saja menindas kami." Valentino tersenyum sambil berkata pelan, "Bagus. Hari ini aku memang ingin menindas kalian. Memangnya kamu bisa melakukan apa?" Kata-kata Valentino membuat pemuda itu geram. "Lalu apa yang bisa kamu lakukan padaku? Semua orang yang ada di sini adalah tokoh terkemuka kota Kama. Aku tidak percaya kamu punya nyali membunuh kami semua. Aku kasih tahu kamu, ini adalah negara Nagon. Kamu tidak bisa berbuat semena-mena." Pemuda itu berbicara dengan tegas sambil menunjuk Valentino dengan marah. Seolah-olah dia adalah perwujudan keadilan, sementara Valentino adalah penjahat kejam. Plak! Plak! Valentino mengulurkan tangan perlahan untuk menampar pemuda itu. Lalu dia bertanya pelan, "Apa masih ada orang lain yang berpikiran sama dengannya?" Pemuda itu langsung berbalik dan menatap orang-orang yang berlutut di bawah. "Apa kalian sudah gila? Kalian benar-benar akan bersujud padanya? Punya kemampuan apa dia sampai bisa membuat kita bersujud? Kalian ini adalah orang-orang terkemuka di kota Kamo. Sekarang kalian malah bersujud pada orang nekat yang melanggar hukum. Aku malu pada kalian. Dia tidak akan berani membunuh kita semua." Kau tegur pemuda itu pada semua orang. Harus diakui kalau hasutan pemuda ini berguna juga. Semua orang ragu-ragu sejenak, lalu 7 hingga 8 orang berdiri. "Betul sekali. Setelah membunuh kami, setengah kota Kama akan lumpuh. Kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Para petinggi tidak akan melepaskanmu. Coba saja kalau kamu tidak percaya." Semua orang saling memberanikan diri. Saat ini, mereka berani menghadapi 20.000 senjata api dan mencela Valentino bersama-sama. Di antara orang-orang ini adalah bos dunia gangster dan 2 orang super kaya dengan kekayaan bersih ratusan triliun. Bahkan Aaron pun sudah tidak tahan lagi dan ingin berdiri. Namun, Jen mengulurkan tangan untuk menekan lutut Aaron. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi tidak membiarkan Aaron berdiri. "Jen, apa yang kamu lakukan?" Kening Aaron sedikit mengernyit. Ayah ingat waktu dia menghadapi Timothy dan yang lain." Suara Jen sedikit bergetar. Kata-kata Jen langsung menghilangkan gagasan di otak Aaron. Aaron juga telah melihat pemandangan itu dengan matanya sendiri. Dia tahu jelas kekejaman Valentino. Oleh sebab itu, setelah ragu-ragu beberapa saat, dia tetap berlutut dan tidak berani bergerak. "Bangunlah! Cepat bangun! Apa lutut kalian begitu tidak berharga? Kalian benar-benar tidak berguna." 7 atau 8 anak muda itu masih mencoba menghasut yang lain. Saat ini Valentino tidak mengucapkan apa-apa. Dia hanya melihat ke arah 8 anak muda itu dengan muka tanpa ekspresi, seperti seorang penonton yang tidak ada hubungan dengan situasi saat ini. Bab 1617, Sang Pemegang Kekuasaan. Valentino membiarkan pemuda-pemuda itu menghasut semua orang. Akhirnya,
ada 9 orang berdiri dan menatap Valentino dengan kesal. Mereka tidak percaya kalau Valentino berani membunuh mereka. Adapun yang lain, mereka masih tidak memiliki keinginan untuk berdiri. Apakah masih ada lagi? Tanya Valentino samar-samar sambil perlahan menyapukan pandangannya ke semua orang. Tidak ada yang berbicara. 9 anak muda itu berdiri bersama dan menatap Valentino dengan marah. Karena tidak ada lagi, kita bunuh mereka dulu. Jalan ke neraka sangat sepi, mereka bisa jadi teman sepanjang perjalanan ke sana. Valentino bahkan tidak melihat anak-anak muda itu dan langsung melambaikan tangannya. Kalau tidak membunuh orang, tidak bisa menegakkan kewibawaan. Sekarang ini Valentino ingin menguasai kota Kama. Pemuda-pemuda ini tidak seharusnya menghalangi di saat ini. Namun, hanya metode bertangan besi yang bisa membuat orang tunduk. Setelah mendengar kata-kata Valentino, 9 anak muda itu terhenyak. Tommy, apa yang akan kamu lakukan? Tommy, jangan gegabah. Kamu harus memikirkan akibatnya baik-baik. Aku orang terkaya ke-7 di kota Kama. Krak! Chris dan Mario langsung menarik pelatuk pistol sambil maju ke depan tanpa mengatakan apa-apa. Kalian sudah hidup hampir setengah abad, tapi masih tidak paham prinsip jadi orang tidak boleh suka menonjolkan diri. Chris memarahi sambil menarik pelatuk senapannya tanpa ragu-ragu. Dor, dor, dor! Moncong pistol memuntahkan api, peluru langsung melesat keluar bagaikan badai. Peluru menghujani ke-9 anak muda itu. Paf! Paf! Tommy, kamu lancang sekali. Ah! Aku salah. Aku tidak berani membantah lagi. Ah! Ampuni aku. Aku bersedia bersujud. Aku bersedia. Semuanya sudah terlambat. Dalam waktu kurang dari 20 detik, ke-9 orang itu sudah terkapar. Darah perlahan menyebar dan membuat lantai berwarna merah. Tempat itu menjadi sunyi senyap. Mereka yang masih hidup berlutut di lantai dengan jantung berdegup tidak karuan. Mereka menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Punggung mereka sudah basah oleh keringat dingin. Suara tembakan yang terdengar di telinga mereka seperti petir di benak mereka, membuat kepala mereka berdengung. Pada saat ini mereka akhirnya mengerti kalau Valentino benar-benar berani membunuh mereka. Tommy yang sekarang bukan lagi sampah tak berguna 3 tahun lalu yang tidak punya rumah. Saat ini, dia menguasai puluhan ribu tentara kuat, didukung oleh latar belakang kuat yang tidak diketahui. Dia juga memegang kekuasaan wilayah perairan keluarga Wijaya. Dia ingin berkuasa di kota Kama. Bagus sekali, kalian sudah membuat keputusan yang paling benar dalam hidup kalian. Jadi, kalian bisa tetap hidup. Kata Valentino pelan. Satu kalimat itu langsung memecah keheningan di lokasi. Bu, Tuan Muda Tommy, aku akan bersujud. Aku akan bersujud. Bu. Tiba-tiba, 200 orang lebih itu bersujud kepada Valentino secara serempak. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka merasakan ketakutan dan kekaguman. Suara bersujud terdengar satu demi satu di alun-alun Gedung Mutiara. Suara kepala mengenai lantai seperti suara drum yang dipukul. Beberapa orang bahkan sudah tidak tahu sudah bersujud berapa kali, ada yang sudah bersujud hingga 7 atau 8 kali dan masih tidak berhenti. Mereka takut jika kurang bersujud sekali saja, mereka akan mati. Sorot mata Jeyen terlihat sangat rumit. Dia juga bersujud 4 kali pada Valentino. Pria di depannya bagaikan dewa. Tadinya dia memiliki kesempatan untuk menjadi wanita pria itu. Namun sekarang, semuanya sia-sia. Sekarang, Valentino sudah tidak terjangkau olehnya. Dia hanya bisa bersujud pada Valentino. 2 menit kemudian, semua orang yang bersujud akhirnya berhenti secara bertahap. 200 orang lebih, semuanya bersujud tanpa terkecuali. Aku tahu, hati kalian tidak terima. Tapi tidak apa-apa, aku tidak perlu penerimaan kalian. Kalau aku bisa menarik kalian keluar 1 kali, aku bisa menarik kalian untuk kedua kalinya.
Kalau aku bisa mengunjungi kalian sekali, aku juga bisa mengunjungi kalian untuk kedua kalinya. Kalau kalian tidak terima, aku ada di wilayah perairan keluarga Wijaya. Aku menunggu kalian datang untuk membalas dendam. Ujar Valentino. Kami tidak berani. Tuan Muda Tommy, kami terima. Mulai sekarang, kami hanya akan setia dan menuruti perintah Tuan Muda Tommy. Perkumpulan Paiva akan setia dan menuruti perintah Tuan Muda Tommy. Keluarga Waku akan setia dan menuruti perintah Tuan Muda Tommy. Perusahaan Sigal akan setia dan menuruti perintah Tuan Muda Tommy. Seketika, 200 orang lebih itu berbaris satu persatu untuk menyatakan kesetiaan mereka sambil membuat sumpah langsung di tempat. Efek menembak 9 orang itu untuk menakuti orang lain memang sangat bagus. Ada orang yang memang tidak akan menyerah kalau belum terdesak. Saat ini, semua bos di kota Kama menyatakan kesetiaan mereka. Nada bicara semua orang penuh hormat. Pada saat ini, Valentino berdiri tegak di tangga depan gedung Mutiara. Lebih dari 200 orang berlutut di depan Valentino, puluhan ribu prajurit Maple Pavilion siaga setiap saat. Di kejauhan, laut yang gelap berkilau dan tampak sangat cantik di bawah sorotan lampu. Valentino berdiri di atas tanah kota Kamal sambil menerima sujud dari semua orang. Dia sudah berkuasa di kota Kamal. Semua mata tertuju pada Valentino, sang pemegang kekuasaan. Dia membangkitkan kekacauan di kota Kamal. Dia juga yang menjaga stabilitas kota Kamal. Hanya seorang raja yang punya cara begitu mendominasi. Dia adalah raja kota ini. Malam semakin gelap, angin bertiup semakin kencang. Wus! Di atas anak tangga, pakaian Valentino bergemuruh seolah-olah dia mengenakan baju perang. Sosok yang tampaknya kurus itu juga berubah menjadi tinggi besar. Di lapangan, suara-suara yang berbicara berangsur berkurang dan akhirnya menjadi sepi. Semua orang mengangkat kepala mereka dan fokus menatap Valentino. Tentu saja prajurit Maple Pavilion sangat menghormati Valentino. Pada saat ini, di lubuk hati semua bos kota Kama, mereka sangat kagum dan menghormati Valentino. Mereka tiba-tiba menyadari betapa benarnya keputusan mereka untuk tunduk pada Valentino. Karena saat ini, citra Valentino tinggi tak tertandingi, sama seperti gunung yang sulit dilewati. Kalau melawan pria yang perkasa itu, sama saja dengan sudah bosan hidup. Kalau begitu, kalian bisa kembali. Valentino perlahan mengulurkan tangannya dan berkata, Ingatlah lusa nanti untuk menghadiri upacara pengangkatan kepala keluarga Wijaya tepat waktu. Baik, Tuan Muda Tommy, kami pasti akan pergi ke sana tepat waktu. Kami pasti datang tepat waktu. Tidak ada lagi yang berani melawan. Valentino melambaikan tangannya perlahan, semua orang ragu-ragu sejenak, setelah itu baru berdiri dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Satu demi satu bos kota Kamar pamit pada Valentino dengan penuh hormat. Saat melewati kamp prajurit Maple Pavilion, mereka merasa ketakutan. Berjalan melewati puluhan ribu prajurit Maple Pavilion terasa seperti berjalan melewati gerbang neraka. Puluhan ribu pasang sorot mata tajam dan mematikan menatap mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin mengalami hal seperti ini lagi. Bab 1618, Angkuh. Seiring orang-orang hebat pergi, kerumunan yang sedang berlutut di sana pun menjadi semakin sedikit. Sampai akhirnya, hanya tersisa Eran dan Jean yang masih berlutut di sini. Valentino menatap Joan dengan datar, seperti sedang melihat orang yang tidak kenal. Dia sadar kalau Jean memang sangat cantik. Walau tidak bisa dibilang sebagai yang tercantik, dia masih termasuk cantik. Dia memiliki proporsi tubuh yang bagus, kulitnya putih dan indah. Pakaian dan dandanannya sangat bagus. Pembawaannya sebagai seorang putri keluarga konglomerat juga diperlihatkan dengan baik. Terlepas dari hal-hal lain, hanya dari penampilan luar, Jean mendapat nilai lebih dari 9 poin di hati Valentino. Namun meski begitu, tatapan Valentino pada wajah Jean hanya menyapu sekilas. Valentino sama sekali tidak melakukannya, walau sesaat sekalipun. Kalian juga kembalilah, kata Valentino ringan. Eran mendongak menatap Valentino. Wajahnya memerah.
Dia pun menundukkan kepalanya sambil mendesah ringan. Keluarga Wacho berbeda dari kekuatan besar lainnya di kota Kama. Beberapa kekuatan besar itu memang tidak ada dendam apapun terhadap Valentino. Valentino hanya ingin mereka tunduk padanya. Kalau tunduk, mereka tidak akan dibunuh, tidak ada penghalang apapun. Namun, bagaimanapun, keluarga Wacho memiliki sedikit hubungan dengan keluarga Wijaya. Tuan Besar Wijaya berada di posisi tinggi, keluarga Wijaya pun menjadi lebih besar lagi. Banyak yang berharap bisa menjalin hubungan dengan keluarga Wijaya. Akan tetapi pada saat itu, Jian datang untuk membatalkan pertunangan mereka dan sikapnya sangat keras. Hal semacam ini yang menyebabkan keluarga Wijaya sangat malu dan tidak akan mudah dilupakan oleh siapapun, kan? Jian juga mengepalkan telapak tangannya, wajahnya memutih, matanya kemerahan. Dia menatap Valentino dengan penyesalan. Tommy, aku. Jian baru saja berbicara, tetapi Eren tiba-tiba batuk dan menyela Jian. Tuan muda Tommy, putriku terlalu belak-belakan, tolong jangan tersinggung. Eren berkata dengan takut. Dengan status Valentino saat ini, siapa yang berani memanggilnya dengan nama depan? Valentino tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menggenggam tangannya dari belakang punggungnya dan menatap keduanya dengan tenang. Karena mereka ingin mengatakan sesuatu, Valentino akan beri mereka kesempatan. Katakan apa yang ingin kamu katakan, kata Valentino ringan. Tuan muda Tommy, masalah-masalah itu. Eren mengertakkan giginya. Dia merasa kalau dia tidak membicarakan masalah itu hari ini, dia mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk membicarakannya lagi kelak. Aku harap kamu bisa memaafkan kami atas permasalahan itu. Jian segera mengambil alih pembicaraan, lalu menatap Valentino dan berkata. Mendengar ini, sudut mulut Valentino sedikit terangkat. Senyumannya terlihat penuh arti, tapi tidak menjawab perkataan Jian. Melihat sikap Valentino, Eren sudah mengerti sesuatu. Tuan muda Tommy, jika kamu tidak memaafkan kami, maka kami bersedia berlutut untuk waktu yang lama. Eren buru-buru berkata. Ya, kami akan terus berlutut. Jian juga mendongak untuk menatap Valentino. Seolah sedang memaksa Valentino untuk memaafkan mereka. Kalau begitu, kalian teruslah berlutut. Valentino tersenyum samar, berbalik dan pergi tanpa ragu. Seolah-olah keberadaan keluarga Wacho sangat tidak penting bagi Valentino. Angkuh, sombong. Eren dan putrinya langsung terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa Valentino bisa begitu tidak berperasaan. Tuan muda Tommy, tunggu. Ada yang ingin aku katakan padamu. Bisakah kamu memberi aku sedikit waktu? Hanya beberapa menit, aku hanya butuh beberapa menit. Jian buru-buru berjalan dalam keadaan masih berlutut dan berteriak pada Valentino dengan mata lebar. Jian tidak pernah berpikir bahwa dia, seorang putri keluarga bermartabat, akan bersikap begitu rendah hati suatu hari nanti. Namun, pada saat ini, dia begitu mengenaskan sampai berlutut di depan Valentino, tapi Valentino bahkan tidak mau melihatnya. Apa yang ingin kamu katakan? Valentino mengernyit, tapi dia menghentikan langkahnya dan perlahan berbalik. Chris dan Mario saling melirik, lalu berjalan ke samping dan menyalakan sebatang rokok dan merokok perlahan. Mario, kenapa Kak Valentino begitu hebat? Kemanapun dia pergi, tetap ada banyak wanita yang menyukainya. Chris mengulurkan tangannya untuk mengusap kepalanya yang botak sambil bertanya dengan bingung. Hei, agar menjadi hebat, kita harus melatih dari diri sendiri dulu. Apa kamu tidak paham dengan istilah pistol hebat, wanita menyukainya? Mario mencebik dan menjawab, seolah-olah dia sangat memahaminya. Apa maksudmu? Chris agak bingung dan berkata, Kak Valentino menodong pistol padanya? Kurasa tidak. Tapi sepertinya dia ada sesuatu dengan Kak Valentino sebelumnya, sepertinya sekarang dia menyesalinya. Mario melambaikan tangannya. Dia sendiri juga kurang jelas dengan situasi di depannya.
Keduanya berhenti berbicara setelah mereka mengatakan ini. Mereka menatap Jean dalam diam. Meskipun penampilan Jean sangat cantik, mereka tidak punya pikiran lain. Bagaimanapun, ini adalah wanita yang ada hubungan dengan Valentino. Ketika aku mencarimu untuk membatalkan pertunangan, itu karena pada saat itu kamu terlalu. Jean tidak bisa mengatakannya. Terlalu tidak berguna, kan? Aku tidak punya kemampuan atau kekuatan apapun. Sebagai anggota keluarga utama, aku malah ditindas oleh keluarga cabang keluarga Wijaya. Bahkan ibuku sendiri tidak mau membantuku. Nenek tidak menyukaiku dan orang tuaku tidak menyayangiku, kan? Valentino tersenyum penuh arti sambil berkata ringan. Wajah Jean merah karena malu, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Benar, pada saat itu, meski Valentino adalah bagian dari keluarga utama keluarga Wijaya, posisinya di keluarga Wijaya sangat canggung. Tidak hanya dia tidak punya kemampuan, dia selalu ditindas oleh Timothy dan yang lainnya. Bahkan ibu kandungnya sendiri juga mengabaikannya. Dalam keadaan seperti itu, Valentino tidak punya kedudukan dalam keluarga Wijaya. Bagaimana Jean bisa menyukai Valentino? Aku tidak akan menyalahkanmu karena kamu tidak menyukaiku. Lagi pula, semua orang berhak memilih siapa yang mereka sukai. Apalagi hal-hal seperti perasaan memang tidak bisa dipaksakan. Apa ada masalah lain? Valentino sepertinya sama sekali tidak peduli. Dia hanya melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata, seolah-olah dia sendiri sama menyalahkan keluarga Wako sekali tidak. Sejujurnya, Valentino sendiri juga tidak terlalu menyukai hal-hal seperti pertunangan yang diatur sejak kecil. Tidak ada perasaan di antara mereka berdua, tapi masih tetap harus bersama. Hal itu benar-benar tidak ada artinya. Mendengar apa yang dikatakan Valentino, mata Aaron langsung berbinar, dia pun mulai bersemangat. Jika Valentino tidak marah, maka dia bisa terus membicarakan hal lain. Maksudmu, kamu akan memaafkanku, kan? Jean mengangkat kepalanya dan menatap Valentino penuh harap. Kenapa aku harus memaafkanmu? Valentino mencibir sambil bertanya dengan ringan. Sepatah kata itu langsung membuat Jean tidak bisa berkata-kata. Sikap Valentino sebelumnya tampak jelas bahwa dia tidak lagi peduli dengan masalah ini. Kenapa Valentino masih bilang kalau dia tidak akan memaafkan Jean? Kenapa? Jean tidak mengerti.